Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Muhammad Idris, dalam channel The Ambyar. Mudah-mudahan pemirsa channel The Ambyar selalu panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekinya, berlimpah, berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam eh, kitab Jauharut Tauhid, ya, karangan Mbah Soleh Darat, masih tentang cabang iman, ya, cabang iman yang 77 cabang iman. Sekarang kita memasuki cabang iman yang ke-68, ya. Apa itu yang ke-68? Dengarkan baik-baik, ya. Yang ke-68 adalah memuliakan tamu. Tuh, awas. Kita harus bisa memuliakan tamu sebisa mungkin, ya, sebisa kita. Ada contoh, saya kalau silaturahim ke kiai saya yang ada di pondok pesantren, ya, Sumurwuni 01, ya, di dalam Kulon. Alhamdulillah, siapapun yang datang untuk bersilaturahim pasti disuruh makan, ya. Jaburan sudah siap, minum sudah siap, semuanya disediakan dengan baik. Karena itu adalah cara memuliakan tamu, siapapun tamunya, ya. Maksudnya apa? Berbuat baik kepada tamu berupa memberi suguhan, ya. Suguhan itu ya makanan atau makan berat atau makan ringan, ya. Memperlihatkan raut muka ya bahagia. Jangan cemberut, baik, nggak ada senyum, ya, manyun, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Berperilaku baik, ya, harus baik sama tamu, ya, harus baik sama tamu. Dan segera memberi suguhan ketika sudah datang, ya. Kita benar-benar harus memberikan dengan baik, ya. Kesemuanya itu dengan catatan. Dengan catatan, ada catatannya. Yaitu tidak memaksakan diri mengusahakan sesuatu yang tidak dimiliki, ya. Jangan sampai meminjam uang kepada orang lain atau berhutang untuk membeli suguhan tamu. Tidak boleh. Seadanya yang ada di rumah saja. Ada makanannya cuman kue kering 1, 2, tidak apa-apa. Seadanya yang ada di rumah. Minuman juga seadanya yang ada di rumah. Apalagi kita sampai berhutang, itu yang tidak boleh. Semampu kita, ya. Rasulullah SAW bersabda, aku dan golongan umatku yang bertakwa tidak pernah memaksakan diri mengadakan sesuatu yang tidak kami miliki. Aja gaya-gaya jare wong Jawane. Biasa baik. Semampu kita. Banyak orang tidak mampu tapi dimampu-mampuin. Itu yang tidak baik, tidak boleh, ya. Beliau juga bersabda, jangan memaksakan diri dalam melayani tamu karena bisa membuatmu membencinya, ya. Barang siapa yang benci pada tamunya, maka sama dengan membenci Allah. Dan barang siapa yang benci pada Allah, maka dia dimurkai Allah. Ya, orang yang menampakkan keramahan pada tamunya, maka jasadnya haram masuk neraka. Nah, harus ramah, harus baik, harus bermuka bahagia, murah senyum dan sebagainya. Awas, kalau nggak ramah, ya, masuk neraka. Karena ini salah satu cabang iman. Tamu masuk rumah dengan rahmat dan keluar dengan membawa dosa pemilik rumah. Tuh, ya, langkah-langkah. Makanya kalau ada tamu benar-benar harus dimuliakan. Karena masuknya membawa rahmat, keluarnya membawa dosa pemilik rumah itu. Ya, apalagi kalau punya rezeki lebih, ya sering undang-undang tamu.
Ayo main ke rumah, ada minuman enak, ada makanan enak, ada sirup enak. Ya cuman sirup aja juga nggak masalah. Ya main dulu, kangen nih, seperti itu. Banyak sekali yang seperti itu karena memiliki rezeki yang lebih. Ya, seperti itu. Luar biasa. Ya, jangan bosan untuk berbuat baik. Ya. Selanjutnya yaitu cabang iman yang ke-69. Menutupi aib orang-orang muslim. Kalau kita mengetahui aib orang muslim, orang lain, ya, jangan sekali-kali mengumbar aib dan menggunjing saudara sesama muslim. Ada juga orang yang boleh digunjing tujuannya agar tidak dikumpuli dan perbuatannya tidak ditiru. Mereka adalah ahli bid'ah, orang kafir, dan orang murtad. Itu boleh. Ya, kalau kita menggunjing orang-orang itu saja, yang lain tidak boleh. Ya, agar tidak ditiru hal-hal yang buruknya. Hal ini sebagaimana penjelasan dalam kitab-kitab fikih, Ibnu Arabi berkata, seorang muslim yang melihat ahlul bait Rasulullah SAW melakukan perbuatan yang munkar, hendaknya dia meyakinkan dirinya bahwa perbuatan tersebut telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggunjing dan jangan berprasangka jelek. Ya. Hati-hati. Ini dengan ahlul baitnya keturunan Rasulullah. Udah, ya. Tentang nasab, keturunan, ya. Bukan hanya kepada keturunan Rasulullah aja. Semuanya kita harus berprasangka baik. Itu aja. Ingat, baik buruk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman yang ke-70. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, menerima cobaan dari Allah dengan tidak merasa benci terhadap cobaan dari Allah, senantiasa bersabar dalam menjauhi maksiat dan bertekad tidak akan mengulangi maksiat lagi, juga bersabar atas perilaku buruk orang lain dengan cara tidak membalasnya. Dah, kalau ada yang tidak baik kepada kita, ya sudahlah. Ya, kita serahkan kepada Allah. Kita harus sabar, taat kepada Allah, ya. Syiar Islam lewat The Ambiar, ya, meluangkan waktu untuk syiar Islam. Semuanya lillah ta'ala. Ya. Capek, males, ya. Banyak sekali godaan-godaannya. Tapi kita harus sabar menghadapi ini semua, ya. Karena itu juga cobaan dari Allah. Ingat, bumi ini adalah tempat hukuman bagi Nabi Adam alaihissalam. Bumi ini adalah ujian dari Allah. Baik yang enak ataupun tidak enak, semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enak, apakah kita mau bersyukur kepada Allah? Kalau nggak enak, apakah kita bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau enak ya bersyukur, kalau nggak enak ya kita sabar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah cabang iman yang ke-70. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat di jalan Allah, ya. Jangan sampai kita kalah oleh godaan setan yang terkutuk, ya. Tetap semangat, ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.